Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Raja Iblis bangkit dari hitam, penguasa tua, menghancurkan langit dalam satu pertempuran, gengsi 6 dunia. Meterai tahun tanpa akhir, hati ajaib tidak bisa dihancurkan, praktik sihir abadi berlanjut, dan begitu keluar dari masalah, dunia kacau. Pertempuran antara Chen-nan dan Dewa Peerless, langit pingsan dan gelap, dan angin menyapu langit dan langit, meninggalkan matahari dan bulan kusam, dan bintang-bintang berubah warna. Gunung naik dari tanah, bergegas ke langit, lalu menari, lalu meledak. Ada lebih banyak sungai besar, naik ke langit, seperti naga perak yang berlari menembus awan, dan ombak menyapu 10 arah. Ini hanyalah sebuah malapetaka, kedua tuan menghantam langit dan si pembunuh langsung menembus Beidou. Pertempuran yang menakjubkan ini beberapa kali lebih tragis daripada pertempuran terakhir antara Chen-nan dan Song Sandebu. Bahkan fakultas Fazurokail, sistem spiritual, ketakutan, dan pertempuran seperti itu juga tragis baginya, karena Perang Dunia ini adalah pertama kalinya sejak tahun-tahun yang tak berujung. Dia tidak bisa membantu tetapi melonjak darah, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika para dewa kuno bersinar. Chen Fangtian Huaji dan Heiki Desperate Magic Knife di tangannya tahu berapa kali mereka bertabrakan hanya dalam setengah jam. Dari udara ke awal, mereka adalah afterimages mereka. Posisi sentral perang telah lahir. Mereka merobek lubang hitam, dan ruang di sekitarnya hancur berkali-kali. Semua jenis keterampilan tempur, semua jenis seni bela diri, kemunculan tanpa akhir, gerakan konstan, dua orang telah membunuh mata merah. Tetapi harus dikatakan bahwa Raja Heiki Chou ingin kehilangan Song Zandebe, dan kekuatan 8 jiwa Chen-nan tidak sekuat terakhir kali. Dalam keadaan perubahan, Chen-nan memang sulit untuk bersaing dengan dewa pembunuh dalam hal kekuatan tempur mutlak hitam. Ketinggian mawar hitam dari ketinggian, tendon di sekitar dan di sekitar tubuh dililit seperti naga, rambutnya menari liar, matanya berapi-api seperti api, dan menderu terus-menerus. Pisau sihir yang putus asa di tangannya adalah pembunuh yang tak terbatas, dan pisau sihir yang mengerikan itu ditebas, roh dari 400.000 dewa dan setan di sampingnya meraung berbarengan, dan 400.000 hantu mendorong keputusasaan ke ekstrim. Heiki benar-benar menjadi iblis yang tak terkalahkan. Chen-nan bertarung di depan pedang sihir, matanya tajam seperti listrik dingin, menghadapi tren 400.000 dewa dan setan, dia bertarung satu sama lain dan telah bertarung dengan Heiki sampai sekarang. Hukum 8 jiwa, ia telah berulang kali memainkan beberapa cara, menghadapi kebangkitan hitam dari 40.000 dewa dan setan, bahkan kembalinya para dewa kuno, itu juga sakit kepala, dewa pembunuh yang mengerikan ini terlalu kuat. Ini benar-benar tak terkalahkan di dunia, ini adalah pertarungan langka di dunia. Pisau ajaib putus asa Chen-nan, yang jatuh dari tombak, berteriak di mulutnya, Samsara of Death. Heiki terlalu kuat, dalam menghadapi reinkarnasi kematian, dia meraung, dan jiwa-jiwa dari 400.000 dewa dan setan menjerit bersama. Sebuah kerangka muncul tepat sebelum Hei bangun, dan bergegas menuju hukum samsara atas namanya. Ketika cahaya yang menyilaukan bersinar antara langit dan bumi, hukum samsara dihancurkan oleh tulang-tulang tengkorak, tetapi kerangka itu aman dan terbang kembali. Sisi Heiki, dewa pembunuh tertawa arogan, suara itu mengguncang langit, dan kekosongan itu bergetar. Tulang kerangka adalah inti dari tulang yang ia buat dengan mengadu dan membunuh 400.000 dewa dan monster. Menggunakan 400.000 dewa dan roh untuk mengekstraksi tulang kerangka, orang dapat membayangkan seberapa kuat itu, dan bahkan bisa dikatakan lebih hitam daripada tubuh saya lebih tirani. Nak, kamu hanya melihat ujung kekuatan. Gunung esku, pada akhirnya, aku akan membiarkanmu menderita dan mati. Hei menyeringai dengan kejam, matanya berkedip dengan darah. Keduanya manusia. Setiap saat, dunia sudah punah. Chen-nan adalah 3 aturan lain, dan mereka secara bersamaan ditampilkan dan ingin memukul pihak lain dengan keras. Tapi dia tidak cocok dengan kekuatan sihir. Kali ini dia tidak menggunakan pasangan tulang itu. Sebaliknya, dia menyimpannya dan menjerit. 400.000 dewa dan setan bergerak serempak. Bayangan jiwa yang tak berujung membentuk gunung besar di belakang Heiki, dan dia dengan cepat terbang. Di gunung jiwa setan itu, Heiki seperti Tuhan tertinggi, berdiri dengan bangga di atas gunung dendam. 40.000 dewa dan setan membenci jiwa mereka, masing-masing mengungkapkan kekuatan jiwa, dan sepotong kemuliaan kematian muncul, seolah-olah itu telah berubah menjadi neraka. Dari jauh, di sekitar gunung jiwa yang terdiri dari hantu, tulang tak berujung tersebar di kekosongan, penglihatan tak berujung, tanpa akhir, dan darah yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul ke sungai dan laut, melonjak di udara, itu adalah sepasang neraka tempat kejadian. Di kejauhan, Fazurokail menarik napas, kegelapan itu tidak terduga. Setelah Chen-nan mengetahui bahwa 3 hukum telah dimainkan, meskipun sebagian besar tulang dan setengah dari gunung jiwa telah tersebar, dia bahkan tidak mengambil kemeja hitam. Di depan pihak lain, tampaknya ada beberapa kekuatan kematian yang menghalangi, dan 3 hukum yang mengerikan diselesaikan. Lebih kuat dari Song Sandep, tidak diragukan lagi pada saat ini. Iblis bangkit ke langit dan berdiri di atas gunung jiwa, dan tubuh iblis yang tinggi tampak lebih megah. Dia benar-benar dewa ganas yang tiada taranya. Dengan aumannya, kesedihan tak berujung keluar, awan iblis bergulung, semua bergegas ke gunung jiwa, dan kemarahan iblis yang hancur berkumpul bersama lagi. Dia dengan bangga berdiri di puncak gunung roh, memegang pisau ajaib yang putus asa, dan berkata, aku selalu membunuhku, dan tidak ada yang bisa membunuhku, kamu mati.
Selama pidatonya, dia bersiul sihir yang bersiul, mengaduk-aduk awan gelap, dan bergegas menuju Chen Nan dengan cepat, disatukan dengan Desperate Magic Knife, dan menebas ke depan. Jantung Chen Nan berdetak kencang, tombak Fang Tianhua terhalang dengan keras, dan bunyi dentang Mars meledak, dia terkejut sejauh 1000 kaki, dan tenggorokan yang manis menyemburkan darah. Pada saat ini, Blacky mengejar dan membunuh lagi. Pedang iblis putus asa meledak ke langit, menebas, Chen Nan diblokir lagi, dan tubuhnya terkejut lagi. Pada saat ini, Heiki sama jahatnya, sekuat itu, sekuat Chen Nan tidak mampu melawan musuh, itu hampir sama tiranisnya dengan binatang buas kuno. Semua orang yang menyaksikan melalui ingatan kristal menyebutkan suara di dalam hati mereka. Raja Purba ini sangat kuat sehingga tidak terkalahkan. Mengaum, Heiki sekali lagi menjerit dan membunuh Chen Nan. Pada saat yang sama, 40.000 dewa dan keluhan iblis di belakangnya terkondensasi bersama dan berubah menjadi jiwa iblis yang sangat tinggi, berdiri di langit dan bumi, mengikuti tindakan Heiki pindah, umumnya langkahnya sama dengannya. Dari hitam, pisau menebas ke arah Chen Nan, dan jiwa iblis yang tinggi juga menebas ke depan dengan pisau, dan momentum itu menakutkan. Chen Nan terkejut, ini benar-benar iblis yang tak terkalahkan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dan pada saat yang sama mulai memanggil sosok iblis di tubuhnya, tetapi dia sangat kecewa. Sosok iblis tidak bergerak. Pada akhirnya, Chen Nan hancur menjadi daging oleh pukulan ini, seperti balas dendam atas balas dendam penghancuran tubuh awal Nan Nan, dan Hei Lengsen tersenyum. Chen Nan sangat marah, mendesah bahwa kekuatan Eid Souls tidak sebaik di masa lalu, dengan cepat menyatukan kembali daging, memegang Fang Tianhuaji dan menghadapi Heiki lagi. Alasan mengapa dia begitu kejam sebagian besar karena roh dari 400.000 dewa dan setan. Saya menggunakan sihir untuk menahan roh dari 400.000 dewa dan setan, dan Anda bertarung dengannya. Fazuro Kair, yang telah terdiam beberapa saat, akhirnya memperbaiki tubuh yang rusak, memulihkan sebagian besar vitalitasnya, dan diam-diam mengirim suara ke Chen Nan. Ini baik, situasinya sangat kritis, dan dua pemain top akan bergabung. Membunuh. Chen Nan menari Fang Tian dan melukis tombak, seperti meteor, meninggalkan gambar sisa di udara, dan cahaya dingin yang mengerikan, sebelum dia mendekati Heiki, cahaya dingin bersinar, dan Mars memercik. Dalam pertempuran sengit, prajurit tombak Fang Tianhua tombak dan pisau ajaib putus asa telah muncul banyak bekas luka dan rusak. Namun, untuk harta seperti itu dengan jiwa prajurit, mereka selalu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Perang itu sangat sengit, dan pisau sihir yang putus asa bersinar cerah. Dalam niat membunuh dingin, cahaya dingin melintas, dan pisau menebas, langsung memotong bahu Chen Nan, dan darah itu meledak ke langit, dan wajah Chen Nan sangat menyakitkan warnanya, tapi tidak ada suara. Ini niatnya. Heiki lebih kuat dari kekuatan tempurnya sekarang. Hanya dengan menggunakan kedua kekalahan dan cedera dia bisa memiliki kesempatan untuk mengenai sisi lain, dan hanya dengan begitu dia dapat menciptakan peluang bagi Fazu. Pada saat ini, tombak Fang Tianhua juga telah menembus dada dan perut hitam, dan dengan agitasi Chen Nan, dada hitam tiba-tiba pecah menjadi dua. Pertempuran semacam ini sangat tragis, meskipun tubuh fisik mereka dapat dipulihkan, trauma jiwa mereka tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Selain itu, rasa sakit seperti itu umumnya sama dengan orang biasa, dan itu membutuhkan kemauan kuat yang tak tertandingi, kalau tidak, itu hanya akan tak tertahankan. Heiki menahan rasa sakit dan berkata dengan suara dingin, kamu cukup kejam. Sepertinya aku. Selama pidatonya, dia dan Chen Nan bermain melawan satu sama lain lagi. Pedang dan tombak berkelahi keras, darah berkedip, dan mereka terus saling memukul. Dalam nama saya, jiwa dimurnikan. Fazuro Kail akhirnya menembak. Dalam sistem cahaya, kutukan terlarang surgawi yang mengerikan diciptakan untuk mengatasi keluhan kematian meledak dalam sekejap. 40.000 dewa dan iblis membenci jiwa yang diselimuti cahaya suci yang tak tertandingi ini, jeritan tangisan tragis terus berlanjut, dan 400.000 keluhan berjuang pada saat yang sama. Dalam sekejap, akan ada puluhan ribu roh pedih yang dipadamkan dalam asap, seperti malam pecah ketika fajar datang, tak terbendung. Sialan cacing itu, tidak membunuhmu dengan segera, berani berurusan denganku seperti ini, hancurkan tulang-tulangnya. Hei membuat marah, untuk sementara waktu, dengan sembrono, sehingga jiwa iblis suci dengan mudah terkendali dan hancur. Wan, kenapa kamu tidak membuatnya marah? Dia mengambil pisaunya dan memotong ke Fazu. Fazu sangat ketakutan, dia menemukan bahwa pemurnian kutukan jiwa cahaya pemurnian jiwa sihir runtuh dengan cepat, dan puluhan ribu hantu yang telah menghilang sekali lagi muncul kembali. Ini tidak mungkin, aku tidak menghancurkan, bagaimana bisa jiwa dewa dan iblis yang aku korbankan dihancurkan? Black meraung dan bergegas, dan 400.000 dewa dan iblis yang marah mengikuti lolongan gila, membentuk iblis besar lagi, dan kali ini mereka benar-benar bergabung bersama dengan Heiki. Tiran itu berteriak, dan menghancurkan tubuh besar seperti cacing dengan ganas. Kali ini aku ingin membunuhmu sepenuhnya, tanpa memberimu kesempatan. Heiki Lixiao. Dia bergegas keluar dari jiwa 400.000 dewa dan setan, dan pisau ajaib terbang di udara satu demi satu, dan sebuah mantra muncul di dekat pisau sihir yang putus asa, dan kemudian mengangkat pisau sihir tinggi-tinggi dan pergi ke arah leluhur. Pada saat yang sama, Chen Nan juga pindah. Tubuh dan Fang Tianhua tombak menjadi satu, dan hukum di mulut terus mengaum. 3.000 dunia, 3.000 mil es. Keduanya adalah manusia. Setiap saat, dunia sudah punah. Menunggu kesempatan ini, Hei menembak,
Chen Nan juga menembak, hukum, tombak sengit, dan tubuh Chen Nan berbaur bersama dan bergegas ke iblis tak tertandingi. Jelas, dalam menghadapi dua kekuatan surgawi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, Heiki juga memiliki beberapa tabu. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Fa Zu terlebih dahulu, dan kemudian perlahan menyiksa Chen Nan untuk membalas Songsan debu. Tulang kerangka yang dihasilkan oleh esensi dari tulang-tulang dari 400.000 dewa dan setan diblokir di depannya, membantunya melawan serangan Chen Nan, dan dia sendiri dan para dewa dan setan mengeluh, memegang pedang sihir putus asa dengan mantra, dan membanting kail berkembang. Beri aku semua bentuk dan semangat. Apa? Fazuro Kiel menjerit, menghancurkan tubuh yang sedang ditata ulang, dan kali ini bahkan kesadaran spiritual tampaknya hancur. Heiki menunjukkan senyum kejam yang puas. Tapi kemudian senyum itu menghilang dengan cepat lagi. Karena Chen Nan mematahkan tengkoraknya kali ini, dan kemudian membelah tubuhnya. Tubuh terbelah dua dan jiwa menderita pukulan berat. Kemarahan melonjak, dan Yang Hitam sangat marah. Namun, Bak telah terbunuh, dan sekarang meskipun ada kerusakan yang parah, semuanya sepadan, dan kemudian dia dapat menyiksa musuh di depannya tanpa khawatir. Memikirkan hal ini, amarah hitam lenyap, tubuh terorganisir kembali dengan cepat di kejauhan, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Sekarang giliranmu, aku akan membunuhmu selama 10.000 tahun. Dia mengambil kembali tulang kerangka yang tersebar di langit dan menunjuk Chen Nan dengan pisau ajaib yang putus asa. Chen Nan merasakan sesuatu, apakah perasaannya segera terwujud? Hari ini, saya takut akan semakin banyak kejahatan. Namun, pada saat ini, tidak ada mundur, dia hanya bisa bertarung pada akhirnya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak berkecil hati, tetapi hatinya berangsur-angsur melonjak ke langit, semangat juang yang keras melonjak dalam hatinya, darahnya perlahan-lahan mendidih. Mati, aku akan menarikmu juga. Teriak Chen Nan. Dia tidak meninggalkan retret untuk dirinya sendiri, dia sudah melahirkan kematian, dan Tiji bergegas. Di atas langit, segera runtuh potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan perang tragis dimulai lagi, ke jantung kematian, ke langit perang, ke pertempuran yang menentukan, Chen Nan dan Heiki membunuh langit untuk sementara waktu. Dan pada saat ini, gelombang aneh bergemuruh di langit jauh, meledak menjadi kabut cahaya di atas langit, dan kepompong lebih dari satu kaki muncul di kehampaan. Klik, kepompong yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba pecah, dan seekor kupu-kupu keluar dengan cepat. Fazuro Kael. Pada saat ini, Luo Kair tidak lagi cacing besar dan canggung. Sekarang dia umumnya lebih tinggi daripada orang normal, kecuali untuk kepala cacing dan sepasang sayap kupu-kupu emas di belakangnya, dia sudah bisa dianggap sebagai orang normal, aku tidak tahu seberapa baik tubuh cacing terlihat. Metamorfosis. Dia berubah menjadi sukses dalam situasi ini. Fazu melihat pertempuran hebat antara Chen Nan dan Heiki di kejauhan. Pada saat ini dia merasa sedikit kesurupan, seolah kembali ke zaman kuno. Pada zaman kuno ketika orang kuat berkumpul, berapa banyak pahlawan dan pahlawan yang terbunuh dalam pertempuran seperti itu. Ini adalah sejarah. Kehancuran, sejarah kelam yang membuat lelaki kuat itu menumpahkan darah dan air mata. Fazuro Kail tampaknya telah melihat orang terkuat tahun ini lagi, melangkah di seluruh dunia, bertarung melawan adu banteng, gaya pertempuran tertinggi di dunia dia tampaknya melihat bahwa 100 darah teratas menodai dunia, pemandangan sedih tentang pahlawan. Meskipun dia menyesal dan menyesal, dia tahu bahwa perang itu sepadan. Dia sepertinya sekali lagi melihat foto-foto para dewa kuno, pertempuran berdarah antara dunia. Samar-samar, ia tampaknya telah mendengar peluit tragis dari gunung-gunung yang menakjubkan dan sungai-sungai waktu dan ruang, penghancuran diri Bai Sixiu, membalikkan alam semesta, membalikkan yin dan yang, dan membuka jalan berdarah bagi para dewa dengan biaya menghancurkan baik bentuk maupun roh. Tampaknya dia melihat iblis paling gila di dunia, menelan jutaan jiwa, dan membunuh kerabat dan dirinya sendiri dengan cara paling kejam untuk membunuh musuh dalam pertempuran putus asa. Pada akhirnya, gambar itu tertuju pada gambar dewa besar saja dan mengalahkan langit, membalik tangan di atas awan dan tangan di atas hujan, dan darah menodai langit biru. Keberhasilan Perang Dunia Pertama telah menenangkan zaman. Haha. Fazu tertawa dan berjalan keluar dari dunianya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak berharap bahwa aku masih punya hari untuk memulihkan kekuatanku. Di kejauhan, Chen Nan dan Hei dipisahkan. Mata Heiki berkilau dengan dua lampu mengerikan, dengan dingin berkata, beberapa makna, tapi untungnya tidak mati, kultivasi lebih halus. Fazuro Kail penuh dengan kepercayaan diri yang kuat, mengatakan, dapat memerangi kamu. Tidak berguna, kamu masih jauh dari lawanku. Kata Heiki dingin. Tidak baik, raja lain dari kerajaan kelima akan bergegas kapan saja. Sky Ghost memberitahu Chen Nan. Hati Chen Nan bergelombang dan sulit untuk tenang. Taisang Wang King King Lu adalah kumpulan cerita terkenal tentang tahun-tahun surga yang tiada akhir. Dikenal sebagai keajaiban pertama di surga dan bumi, dan prestisinya masih di atas Chen Xingjing yang misterius dari keluarga Chen. Tidak diragukan lagi keajaiban jasa ini. Jika Anda telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Chen Nan pernah melirik garis besar, The Forgotten Love Records, dia sangat terkejut hanya dengan melihat babak pertama, dan dia tidak pernah berani melihat babak kedua lagi. Kultivasi, pada akhirnya hanya bisa mundur semua. Jika setengah dari latihan ini berhasil, akan ada rumput dan pohon di dunia, dan segala sesuatu di dunia ini akan menjadi prajurit kita, dari gunung dan sungai hingga semut dan debu kecil, dan bahkan membungkus tubuh musuh, membuat
Akan lebih mengerikan lagi jika Anda berhasil di level berikutnya. Bertindak atas nama surga, aku adalah surga, surga adalah aku berbicara hukum, aku menjalankan aturan, dan hukum langit dan bumi hanya untukku. Ini pasti buku dewa dan iblis. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus mencapai ranah dewa dan iblis. Hanya saja buku ini sangat mengerikan. Mengolahnya berarti terus-menerus membunuh saya yang asli, dan mentransformasikannya menjadi diri yang baru, dan mewujudkan penyubliman diri yang berkesinambungan dari tubuh dan roh. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya, bahkan jika dunia penuh, apakah masih Anda? Ini adalah alasan mengapa Chen Nan menyimpan buku ajaib pertama di surga ini untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengolah siapa yang akan mencapainya pada akhirnya. Dia tidak dikenal. Chen Nan menerima beberapa inspirasi dari Call of the Demon, karena keterampilan bisa sangat aneh untuk menggunakan tubuh orang lain sebagai metode untuk membangkitkan kembali pria kuat yang telah mati selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jadi, akankah ada konspirasi dalam Forever Love? Ini adalah tempat di mana Chen Nan paling khawatir. Sejak dia melakukan kontak dengan buku ini, dia sudah memiliki asosiasi seperti itu, terus-menerus mengubah dirinya, dan akhirnya mengembangkan diri yang baru. Apakah penulis The Forgotten Love Story sudah diharapkan kepada, dan apa jebakan terbesar yang tersisa dalam sejarah? Dia benar-benar takut bahwa tubuh evolusi terakhir adalah untuk penulis Tian Ren dari Forever Love. Berkultivasi atau tidak, Chen Nan benar-benar sangat kontradiktif. Melihat transformasi Fa Zulwokir, dia berpikir tentang kisah cinta yang terlupakan, dan dengan urutan surga saat ini, dia pasti bisa segera menunjukkan beberapa hukum yang dilarang. Tetapi setelah ini terjadi, saya khawatir tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang situasinya sangat kritis, hanya kekuatan yang menjadi kata terakhir. Meskipun dia melihat kekuatan Fa Zu, sudah jelas bahwa Luo Kair masih bukan lawan hitam, lagi pula, itu adalah raja kuno yang bisa bersaing dengan iblis. Berkultivasi, atau tidak, dilema. Pada saat ini, Fa Zhurokail telah bertarung dengan dewa membunuh orang hitam. Keduanya adalah orang kuat di zaman kuno. Mereka dapat dikatakan telah mengalami ratusan pertempuran, dan mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam berperang melawan musuh. Kekuatan yang sebenarnya, raja itu hitam dan berteriak, dan keadaan para tiran tidak terhentikan. Fa Zhurokail telah berubah warna beberapa kali, dia tahu bahwa meskipun dia telah mereproduksi latihan kultivasi tahun itu, dia masih bukan lawannya. Namun, tidak mungkin untuk malu dan terhina seperti sebelumnya. Kali ini, bahkan jika dikalahkan, itu akan menjadi pertempuran yang bermartabat, dan itu pasti akan membuat pihak lain membayar harga jatuh tempo. Dia adalah orang yang tidak bermoral dan tidak memiliki keraguan terhadap musuh. Dunia ilusi sihir Taiko dengan cepat muncul, dan dunia tiba-tiba tampak ditutupi dengan topeng cahaya yang besar. Untuk sesaat, dia dikendalikan olehnya dalam domain waktu ilusi, dan semua kehidupan yang tak berkesudahan di bidang ini mati. Lakukan. Meskipun kamu memiliki sayap, kamu masih cacing pada akhirnya. Apakah ruang hukum berpikir kamu dapat memenjarakanku? Ini lelucon, menurutku, itu hanya lubang cacing. Raja Taiko mencibir dengan jijik. Hati itu bersemangat. Fa Zhurokail berteriak dalam bidang hukumnya sendiri. Ini bukan perasaan yang indah dan romantis. Ini adalah serangan sihir spiritual yang mengerikan yang membunuh orang tak terlihat. Pada saat ini, dia ingin melewati pikiran dan pikiran dalam hati Heiki, dan kemudian membangun ilusi dalam benaknya, bunuh diri dengan kekuatan pihak lain sendiri. Dia bangkit ke langit dan meraung, dan angin topan bergegas di dalam hatinya, dia menunjukkan sedikit ekspresi. Ini adalah serangan dari jiwa. Pedang lebar spiritual di hati dan dunia laut, langit dan bumi, menggerakkan awan gelap, lurus untuk menghancurkan dunia hatinya. Melihat dunianya hampir hancur, pedang sihir yang dibangun oleh arwahnya akan hancur. Namun, pada saat ini, Heiki tiba-tiba meraung putus asa, sebuah pisau ajaib, juga terbentuk dari roh, lahir di dunia jantung dan lautnya. Dunia jantung laut yang hancur menjadi stabil, dan kemudian dikembalikan ke keadaan semula. Untuk dunia laut yang berhati gelap, sepertinya ia telah mengalami siklus reinkarnasi yang panjang, tetapi itu hanya sekejap mata yang relatif terhadap dunia luar. Dia membuka matanya dengan keras dan berkata kepada Fa Zhurokail, jangan berikan sihir spiritual padaku, itu tidak valid. Karena pikiranku lebih keras daripada besi. Aku melihatnya, tidak heran. Fa Zhurokail menyeringai, melihat hatiku, haha. Heiki tertawa di langit, tetapi ekspresinya mengerikan, dan dia menyatakan rasa putus asa, dan berkata dengan dingin, ketika aku tidak terkenal di masa kecilku, aku terbunuh. Saya dipaksa untuk makan orang tua saya. Saya dimeteraikan setelah menjadi terkenal, dan untuk bertahan hidup di Jedi, saya dipaksa untuk memakan 9 anak dan istri saya yang mengikuti saya. Setelah prestise, saya memimpin 400.000 dewa dan setan di seluruh dunia, dan saya tidak terkalahkan, tetapi akhirnya saya dihitung, dan dikelilingi oleh 2 raja selama ribuan tahun. Dalam perjuangan yang putus asa, saya menciptakan ribuan keterampilan sihir, dan saya sendiri memenggal 400.000 hati dan mengorbankan mereka untuk dewa. Demon Wright digunakan oleh saya, dan akhirnya pecah dari pertempuran untuk membunuh musuh. Dunia berpikir bahwa saya mengadu 400.000 dewa dan musuh iblis, dan siapa tahu bahwa orang-orang yang bertempur dengan saya. Haha, memang, saya membunuh musuh, jauh lebih dari 400.000, tetapi yang pertama harus disembelih adalah bawahannya. Haha. Petik 2.
Black tertawa liar, wajahnya berubah bentuk dan ketakutan. Baik Chenan dan Fazu meningkatkan keterampilan mereka hingga batas. Heiki mengalami pasang surut, dan hal-hal yang ia temui dalam hidupnya tidak putus asa. Perjalanan spiritual orang ini terlalu mengerikan. Begitu ia berada di dunia, cara bertindaknya harus 100 kali lebih kejam daripada orang biasa. Kegelapan dalam keputusasaan adalah yang paling mengerikan. Serangan sihir spiritual Fazurokail tidak hanya tidak benar-benar melukainya, tetapi juga membangkitkan hati gelapnya yang paling brutal, emosi putus asa merasuki dunia, dan pada saat ini semangat membunuh para dewa sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghentikanku di dunia ini. Melihat 3 alam dan 6 cara, kecuali jumlah terbatas 3 atau 5 orang, tidak ada yang pantas menjadi lawanku. Black berteriak dengan panik, tidak tahu apakah dia membuat kata-kata kasar, atau apakah dia benar-benar naik ke kondisi itu. Bagaimanapun, Fazuluokair dan Chen Nan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja kuno di depannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kehancuran yang diderita tampaknya tidak berpengaruh sama sekali, dan 40.000 dewa, iblis, dan roh yang melayang di sekitarnya terbakar seperti api yang tak terbatas. Ribuan mil bidang yang disebarkan oleh Fazurokail runtuh dalam sekejap. Potensi yang dikeluarkan oleh Heikilu terlalu palsu. Di mana dewa waktu dan ruang? Di mana Tuan Iblis? Di mana Dugu mengalahkan langit? Tidak ada yang bisa mengeluarkanku darinya. Heiki tampak gila. Fazu dan Chenan saling melirik, dan mereka semua menunjukkan tatapan menakutkan, bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan lawan hitam. Jiwa perang berkeliaran di dunia, mantan kawan seperjuanganku, tolong patuhi panggilanku. Untuk pertama kalinya, Fazurokail menyanyikan mantra kuno dengan hikmat dan hikmat seperti penyihir biasa. Tentu saja, efeknya sangat berbeda, jika seorang leluhur sihir kuno melafalkan mantra, itu hanya dapat dikatakan bahwa itu akan hancur. Itu juga bisa dilihat dari mantranya yang sangat berbeda dari mage saat ini. Penyihir yang paling kuat sekarang, bahkan jika dia bisa mengeluarkan sihir kuno, biasanya nyanyian seperti ini, dewa kuno agung yang berkeliaran di antara surga dan bumi. Tapi Fazu disebut kawan seperjuangan, dan perbedaannya bisa dibayangkan. Punah, meteorit di luar langit. Fazu berteriak, ini tidak hanya mengejutkan Chen Nan, tetapi juga menunjukkan jejak kejutan di mata iblis hitam gila. Para penguasa surga dan dunia yang dilihat melalui ingatan kristal bahkan lebih terkejut menunjukkan penampilan yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa seorang penyihir kuno bisa memanggil meteorit untuk bertarung, dan semua orang mengira itu hanya legenda omong kosong. Tanpa diduga, saya benar-benar bertemu hari ini. Di ujung langit, hujan meteor dengan cepat menerobos langit, ini tak terbayangkan, itu sebenarnya dipanggil oleh satu orang. Cahaya terang, kedipan mata, ini hampir seperti kepunahan, memanggil meteorit dari langit untuk menyerang. Boom, langit bergetar, dan ratusan ribu meteorit bersinar terang, bergegas ke depan Heiki, dan segera merendamnya. Namun, sama seperti semua orang di dunia dan langit punya waktu untuk bersorak di masa depan, hujan meteor yang tak berujung itu mengucapkan tiran yang kejam. Hahaha, aku bilang tidak ada yang membunuhku, bahkan langit. Ledakan. Hujan meteor Wanwanjun melintas dengan ekstrim dalam sekejap, dan kemudian semuanya hancur menjadi debu biasa dan musnah dalam kehampaan. Debu dan pasir tak berujung tersebar, iblis hitam berdiri tinggi dari langit, memegang pisau ajaib putus asa untuk mengungkapkan niat membunuh langit, 40.000 dewa dan setan menyalahkan api membakar pembunuh besar yang ekspansif. Hukumnya pucat dan memanggil meteorit di luar langit. Itu bukan trik membunuh yang normal. Itu sudah tabu dalam sihir, jadi tidak mungkin membantunya bangun, bagaimana ia bisa dibunuh. Kecuali kamu memanggil bintang tanpa akhir, tetapi bisakah kamu? Kecuali, surga, akan melakukannya. Kata-kata raja dari Leng Sen Sen mengintimidasi. Untuk pertama kalinya, Fazurokail merasa sangat tidak berdaya. Chen Nan ingin menggunakan Tiankeng, tetapi dia tahu bahwa Heiki bukan anak berusia 3 tahun, tetapi raja yang gila. Bahkan jika dia dibawa pergi, dia tidak bisa merasakan bahaya di sana karena kesadarannya yang kuat. Hanya ketika kita menunggu saat terakhir, ketika kita kehilangan kedua belah pihak dan kehilangan kekuatan bertarung kita, mungkin ada medan perang terakhir. Namun, Chen Nan tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Sekarang, dia membutuhkan kekuatan. Chen Nan tahu bahwa tidak ada pilihan. Jika dia membalik Suan Gong pada saat ini mungkin dapat meningkatkan latihan kultivasinya tanpa akhir, tetapi bisakah? Jelas itu bukan di bawah kendalinya sendiri. Sekarang saya khawatir saya hanya dapat menggunakan beberapa keterampilan unik dalam catatan cinta yang terlupakan. Dia dipaksa untuk memulai jalan yang tidak bisa kembali. Satu rumput dan satu pohon, semua hal di dunia ini adalah tentaraku, dimanapun kau berpikir, semua hal kualitatif menghormati perintahku. Aku adalah langit, langit adalah aku berbicara hukum, aku menjalankan aturan, hukum dunia tergantung saya. Petik 2. The Forgotten Love Story, kuno dan misterius pertama yang menakjubkan, satu kalimat demi satu mengalir perlahan di hati Chen Nan, dan beberapa metode tabu yang mengerikan perlahan-lahan muncul di benaknya. Bahkan jika dia memulai jalan buntu yang dia tidak bisa kembali, dia hanya bisa melanjutkan dengan pahit. Sutra penyembuhan iblis dari tradisi keluarga diinterupsi secara paksa oleh Chen Nan, dan digantikan oleh catatan cinta yang terlupakan, tulang-tulangnya retak dan pecah-pecah, dan elemen-elemen sebenarnya dalam meridian menggeram dan mengaum, tubuh hampir terkoyak. Tidak ada jalan keluar, Anda tidak dapat melihat ke belakang.
Hanya bisa maju. Zenyuan menghancurkan pembuluh darah dan mengalir ke tulang, memiliki rute latihan yang sama sekali berbeda, tidak perlu untuk pembuluh darah dan titik, seluruh tubuh berikutnya adalah pembuluh darah, termasuk kulit dan rambut tulang. Dunia bergerak, Chen Nan merasa seolah-olah dia telah bergabung ke langit dan bumi. Bahkan di siang hari, dia bisa melihat bintang-bintang besar di langit, dan bintang-bintang yang tak berujung menyilaukan. Sebuah mahakarya unik dalam catatan cinta yang terlupakan, tercermin dalam benaknya. Chen Nan berteriak, Beidou Fumo. Meleleh di antara langit dan bumi, Chen Nan merasa bahwa dia secara singkat terhubung dengan biduk pada hari itu. Bintang biduk mengungkapkan cahaya bintang yang tak berujung, dan 7 sinar cahaya langsung menembus langit. Langit bergerak, Beidou adalah iblis. Meskipun daging Chen Nan mengembun di kekosongan, pikirannya tampaknya telah berubah menjadi langit dan bumi, dan miliaran bintang bersinar di dunia. Dia tampaknya berada di langit. Bintang tak berujung menyilaukan, dan hidup selamanya, dan 7 bintang cemerlang di langit menggemakan pikiran Chen Nan. 7 bintang biduk mencurahkan kemuliaan langit, menyatu menjadi 7 cahaya ilahi, yang datang langsung dari luar, diringkas menjadi 7 pilar cahaya, dan berlari ke arah raja. 7 lampu di seluruh langit. Pada saat ini, Chen Nan merasa sangat akrab. Dia memikirkan puncak berkabut, sangat mirip dengan 7 pilar. Seven Divine Lights, bergema dengan biduk di langit, langsung menerangi bumi. Raja itu hitam, dan wajahnya akhirnya sulit untuk tetap tenang, meninggalkan gambar sisa di tempat dan dengan cepat bergegas ribuan mil jauhnya. Ada juga 40.000 hantu setan bergerak bersamanya, bersiul seperti gelombang dan menyapu dunia, mengayunkan awan gelap. Setelah seberkas cahaya pertama menghantam langit, ia melesat ke bumi yang luas di bawah ini. Meskipun tidak banyak fluktuasi energi yang muncul, dapat dibayangkan bahwa kekuatan teror yang sebenarnya ada di dalam. Tidak ada keraguan bahwa jika menyentuh tanah, itu pasti akan menghancurkan satu sisi tanah dan dapat menyebabkan tanah mati. Meskipun Chen Nan Xinyan terhubung dengan Beidou, pikiran seluruh orang masih peduli tentang medan perang setiap saat. Cahaya bintang pertama ini adalah kekuatan bintang yang dipancarkan oleh Tiansu Xingtuo. Dia meninju segel yang rumit dengan tangannya dan berteriak di mulutnya, putar-putar Tiansu. Cahaya bintang, dengan segel Prancis Chen Nan, cepat berubah arah, kekuatan bintang yang tak ada habisnya, mengejar hitam lagi. Mengaum, kemarahan hitam, dia bertemu semakin kuat, tidak pernah mundur, sekarang biarkan dia menembakkan sihir, tidak lagi mundur, pisau sihir putus asa di tangannya menunjuk ke cahaya bintang, 40.000 dewa dan setan membenci raungan berbarengan. Pisau sihir putus asa dan cahaya bintang-bintang bertabrakan dengan sengit, meledak ke cahaya terang langit, dan raungan hitam berdering di seluruh dunia. Cahaya bintang-bintang itu benar-benar dihalau oleh setan mengerikan, Black Rise. Kekuatan bintang-bintang dari Tian Suxing sebenarnya dipatahkan oleh kekuatannya sendiri. 40.000 dewa dan setan meraung bersama. Melalui kristal memori, perhatikan dunia dan para kultivator surgawi di sini, tidak ada perubahan warna, raja kuno ini benar-benar tak terkalahkan. Namun, pada saat ini, bintang cahaya kedua dan ketiga mencapai pada saat yang sama. Cahaya cemerlang dari Tianxuan Star dan Tianji Star, 2 sinar cahaya yang menyatu, telah menembus ke depan Heiki, dan mereka akan menenggelamkannya. Apa? Hitam itu gila, dan rambut hitam panjangnya menari liar, dan wajahnya mengerikan dan menakutkan. 40.000 dewa menjelma menjadi awan iblis yang tak berujung, menghalangi dia, dan menyatu dengan cahaya bintang. Satu sisi brilian dan sisi lain gelap, dan pertemuan antara mereka adalah tabrakan hebat. Bahkan Fazuro Kail terkejut, tapi hasilnya tak terduga dan sunyi. Keduanya menelan satu sama lain gila dan cepat. Pada akhirnya, sebuah pisau sihir yang putus asa mengakhiri kebuntuan, bintang-bintang runtuh, dan bayangan jiwa 400.000 dewa dan iblis mengeluh remang-remang. Si hitam meraung keras, dan Zhou Zhou mengirimkan keluhan yang tak ada habisnya. Memungkinkan 400.000 dewa, setan, dan roh untuk pulih pada saat yang sama. Hitam mengerikan, sangat abadi. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat ada jejak darah di sudut mulut hitam. Ini adalah kerusakan pada tubuh dan trauma yang ditemui jauh lebih serius daripada cedera nyata pada cedera fisik. Dalam analisis terakhir, Chen Nan tidak bisa memahami kisah cinta yang terlupakan dalam waktu yang singkat. Sekarang ini hanya mengandalkan praktik kultivasi tatanan surga, menurut mentalitas, terlalu lupa catatan cinta, untuk mengoperasikan elemen-elemen sejati dalam tubuh seperti ini. Menurut catatan dalam praktik mengerikan ini, beberapa keterampilan unik di dalamnya dipamerkan, seperti Beidou Fumo. Namun, ia tidak dapat memahami esensi konsepsi artistik, Two Forgotten Love Records, dan hal-hal menakjubkan yang benar-benar perlu dipahami di dalamnya. Saat ini, semuanya didasarkan pada pola yang sama, mengandalkan kultivasi Tianji sebagai dukungan, dan secara paksa mengerahkan beberapa tabu untuk belajar. Kalau tidak, biduk dan 7 cahaya bintang pasti akan tiba pada saat bersamaan. Sekarang, meskipun ketujuh sinar cahaya hanya berjarak beberapa detik, untuk para master level ini, kekurangannya terlalu besar. Dapat dengan mudah pecah. 3 cahaya bintang Tian Kuan, Yu Heng dan Kai yang langsung menabrak. Kekuatan bintang tak terbatas menembus dunia. Kali ini, Heiki Demon Sword ada di tengah, dan 400.000 dewa dan iblis-iblis ada di sebelah kiri, dan kerangka diekstraksi dari kerangka 400.000 dewa dan iblis di sebelah kanan, dan langit melawan 3 bintang pada saat yang sama. Masih terpana, pergi. Chen Nan berteriak pada Fazu.
Luo Kair terjaga seperti mimpi, sekarang bukan momen setrum, menunggu untuk dibunuh oleh darah pihak lain tanpa membunuh pihak lain, mana yang lebih berat, Fazu yang tidak bermoral masih tahu. Cahaya kekacauan melintas di antara langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya hancur, dan itu telah kembali ke keadaan kacau. Tabrakan antara tiga cahaya bintang dan Heiki terlalu sengit. Pada akhirnya, pisau sihir yang putus asa hampir pecah, dan 40.000 dewa dan setan dibombardir, dan tulang kerangka itu hancur menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Tiga bintang cahaya menghilang, dan Black baru saja bergegas keluar dari kekacauan, dan terpukul keras oleh sihir campuran Fazurokel, pecah di tempat. Dalam raungan amarahnya, jiwa mulai mengembun, tetapi kekuatan bintang terakhir yang dikendalikan oleh Chen Nan datang. Kekuatan ilahi dari Saking Stars menembus udara dan langsung menggedor Heiki. Pisau ajaib yang putus asa itu langsung pecah menjadi dua. Heiki sekali lagi menghancurkan tulangnya, dan jiwanya tiba-tiba redup banyak, dan menderita pukulan berat yang tak terbayangkan. Hanya saja, perubahan mengerikan ada di belakang. Apa? Hitam meraung marah, dan suara menyebar melintasi langit dan dunia. Tubuhnya yang hancur tidak segera mengatur kembali. 400.000 jiwa dewa dan dewa yang terkejut, seperti langit yang dipenuhi awan, berlari ke arahnya, semua tertelan oleh jiwanya. Kemudian, tulang kerangka yang patah bergegas ke arahnya dan bergabung ke tulangnya yang patah, dan kemudian dia benar-benar mulai mengatur kembali. Mengaum putus asa, berjuang dalam keputusasaan, 400.000 dewa, iblis dan hantu meledak ke langit, dan akhirnya semua menghilang ke dalam tubuh hitam. Heiki menyelesaikan reorganisasi yang mengerikan. Putus asa, dia pergi ke tingkat berikutnya. Aku bilang padamu bahwa aku abadi, dan ada beberapa orang di 3 alam dan 6 dao yang pantas menjadi lawanku. Heiki memegang pisau sihir putus asa, yang juga sedang diperbaiki dengan cepat. Semua pembudidaya yang menonton melalui kristal memori hampir putus asa. Setan kuno ini tak terkalahkan dan jauh lebih mengerikan daripada Song Zandep. Heiki menatap dingin ke arah Chen Nan dan berkata, ini adalah kebetulan bahwa kamu juga akan bertarung melawan iblis. Itu adalah kebetulan. Pada saat itu, kita disegel oleh formasi yang sama. Sekarang ketika kita bertemu lagi, sulit untuk dipahami jika kamu tidak terbunuh. Kebencian. Petik 2. Chen Nan sekarang tidak punya waktu untuk mempertimbangkan berbagai masalah yang Heiki disegel pada tahun-tahun itu. Sekarang, dia kesepian di dalam hatinya, dan dia akhirnya memulai di jalan tidak kembali dalam catatan cinta yang terlupakan. Latihan di dalam memang aneh dan aneh. Hanya saja, setelah periode waktu yang singkat, itu masih tidak bisa mengerahkan semua kekuatan tabu dan pembelajaran itu, dan Heiki pergi ke tingkat berikutnya dengan putus asa. Selain itu, di mana waktu? Itu tidak baik, pintu alam kelima terbuka lebar, dan seorang raja datang melintasi alam. Hantu surgawi berbisik kepada Chen Nan dengan ngeri. Dengan ledakan di kepala Chen Nan, dia tidak bisa lagi bertarung satu demi satu, dan ada satu orang lagi. Dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Niat membunuh tanpa akhir, kekuatan, yang dahsyat dari yang kuat, langsung melayang di atas langit, seperti tsunami yang dahsyat, melaju ke desa kecil yang sunyi di tepi laut, momentumnya menakutkan. Raja yang datang melintasi perbatasan bergegas dalam sekejap. Pria ini adalah sosok tinggi, ramping, tampan dalam penampilan, kulit putih, pada awalnya semacam pembudidaya yang tampak tenang, tetapi pada saat ini dia semua bernoda darah dan membunuh, seperti pedang tajam dengan sarung. Kemeja putih bulan di tubuhnya pecah, dan sudah ternoda darah, terutama titik kunci rusak. Dapat dibayangkan bahwa dia telah mengalami serangan fatal lebih dari sekali. Dengan pedang patah di tangannya, dia bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran sebelumnya. Alam kelima memiliki tuan lain, dan semua pembudidaya di dunia dan alam surga putus asa ke atas. Siapa lagi yang bisa berdiri, siapa yang bisa melawan pelaku yang kuat? Demeng, kamu tidak mati, dan kamu berani mengejarku melintasi perbatasan. Ini benar-benar di luar kendalimu. Kata-kata Hekiki tiba-tiba mengejutkan Fazu. Chen Nan terjaga seperti mimpi, dia telah memikirkan hasil terburuk, tetapi dia tidak berpikir bahwa situasinya tidak cukup serius. Dia ingat apa yang dikatakan oleh utusan kuat tua dunia Viv yang tidak mati. Orang ini haruslah raja mereka yang berperang melawan orang kulit hitam. Dengan keras mengangguk kepada Chen Nan dan Fazu, dan berkomunikasi dengan fluktuasi kesadaran, mengatakan, saya telah belajar dari dendam mayat hidup di sepanjang jalan, apa yang terjadi di dunia ini, saya berkulit hitam lawan, kita harus berurusan dengannya denganmu. Petik 2. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini, Heiki King hari ini tak terkalahkan. Bantuan yang kuat ini benar-benar hadiah di salju. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan lebih banyak orang? Surga tidak bisa membunuhku, apalagi kamu. Sekarang di dunia ini, tidak ada yang bisa menolongku. Demeng memegang pedang yang patah, dan seluruh orang setajam pedang, menatap Heiki. Di dunia kelima, jika dia tidak ditipu sampai mati, dia telah sepenuhnya dibunuh oleh Heiki. Dia menoleh dan berkata diam-diam kepada Chen Nan dan Fazu, dia benar, bahkan jika kita bertiga tidak bisa bersaing dengannya. Dia adalah yang terkuat kedua dari 7 Raja Taiko. Niat membunuh yang putus asa bahkan bisa menduduki peringkat pertama, dan hampir tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Petik 2. Fazu berkata, dia telah dipaksa oleh kami untuk menunjukkan niat putus asa untuk membunuh. Demeng berkata, saat ini, tidak ada yang bisa berurusan dengannya. Namun, saya membawa harta karun di
Dunia saya yang dapat menjebaknya selama 2 hari. Ceritakan rencana spesifikmu. Chen Nan tahu bahwa pihak lain pasti memiliki perhitungan yang menyeluruh. Aku ingin mengajakmu ke dunia suci pertempuran dan perang kami untuk membantu kami membunuh 1 atau 2 dari 6 Raja Taiko terlebih dahulu, dan kemudian setelah kami berada pada keuntungan absolut, beberapa raja berkumpul untuk membunuh Raja Hitam bersama-sama. Masuki alam kelima dan berperang melawan Raja Archaik lainnya. Meskipun Demeng mengatakan bahwa orang-orang itu tidak kuat, tetapi mengetahui bukanlah kata yang melegakan, itu pasti penuh bahaya. Fazu tidak mengatakan apa-apa, Chen Nan berpikir sebentar, dan berkata, aku bisa pergi denganmu, tapi aku hanya bisa menaklukkan dan bertarung selama 2 hari di alam suci pertempuran. Fazu tidak bisa pergi. Kenapa? Tanya Demeng. Chen Nan memiliki banyak kekhawatiran, siapa yang bisa menjamin bahwa musuh yang kuat akan musnah, pihak Jerman dan Meng tidak akan memalingkan wajah mereka, tetapi ini tidak bisa dikatakan semuanya. Chen Nandao, fisik saya sangat istimewa, dan kekuatan bertarung hanya dapat dipertahankan selama 2 hari. Selain itu, bahkan jika Heki terjebak, ia masih perlu diawasi oleh yang kuat. Petik 2. Demeng mengangguk tak berdaya, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Dia telah melihat bahwa kultivasi Chen Nan saat ini tidak lebih lemah darinya. Heiki terjebak di dunia ini. Jika mereka membunuh kembali, Fazuro Kail setuju bahwa dia tidak mau memasuki dunia kelima yang mengerikan sendirian. Heiki melirik dingin pada 3 orang di depannya. Pada saat ini, pedang iblis keputusasaan telah sepenuhnya diperbaiki, dan dia menunjukkan senyum kejam. Namun, dalam sekejap, ke-13 bendera itu tiba-tiba menutupi langit dan menutupi kegelapan. Dalam sekejap, amarah dan gelombang darah Yin Feng meledak ke langit, dan pemandangan di sini tiba-tiba berubah. Awan ajaib bergulir, 13 tiang, setinggi 1000 kaki, diburu oleh angin, menutupi dunia hitam yang terperangkap di dalamnya. Roar! Heiki tampaknya kaget sampai yang ekstrim, dan meraung seperti orang gila, Demeng kamu ternyata adalah pewaris kedua orang itu, sial, aku ingin membunuh klanmu 100.000 mil. Klanmu tidak akan lahir di masa depan. Pada saat itu, Heiki dan 400.000 orang terjebak selama ribuan tahun, itu berkat 13 bendera iblis Zuzu. Akhirnya, ia dipaksa untuk membunuh 400.000 dewa dan setan, dan bergegas keluar dari segel sendirian. Ini adalah simpul mati di hatinya. Ya, kedua raja itu adalah tuan dari rasku. Haha. Heiki tertawa dengan marah dalam susunan besar Zutian Demon Banner, saya tidak bisa menjebak saya pada waktu itu, belum lagi sekarang, Anda sedang menunggu genosida. Demeng mencibir dan berkata, sudah cukup untuk menjebakmu selama 3 hari. Kali ini, kita akan menang atau kalah dalam perang dunia kelima. Heiki akhirnya mengubah wajahnya, berjuang keras, tetapi 13 bendera sihir, berburu, menutupi langit, betapa mudahnya untuk menerobos. Pergi. Demeng berhadapan dengan Chen Nan Rod. Tunggu, aku akan kembali sebentar. Chen Nan telah memulai jalan yang tidak dapat kembali, dan tidak khawatir tentang latihan di Forgotten Love Records Taisang, terlepas dari konsekuensinya. Dia akan meninggalkan dunia ini, dia tidak ingin pergi, dan kecelakaan mengerikan terjadi karena keberadaan orang kulit hitam. Beidou Fumo, ini masih tabu, tetapi karena dia terjebak oleh Heiki, dia tidak dapat menghancurkannya. Seven Divine Lights turun dari langit, mulai dari bagian atas Big Dipper Seven Star Bucket ke ujung pegangan ember, kekuatan Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, Shaoguang Seven Stars, diarahkan ke bawah dari lautan bintang yang sangat luas. Di luar 13 bendera, bentuk formasi Beidou Fumo. Meskipun Chen Nan belum menguasai, catatan cinta yang terlupakan, tidak ada masalah untuk menjalankan formasi selama 2 atau 3 hari. 7 pilar cahaya menembus dunia. Fazu tetap di tempatnya, Chen Nan mengikuti Demeng tanpa melihat ke belakang, dan terbang menuju pintu menuju ruang menuju dunia kelima ayah. Mata yang lebih panjang di atas bulan Yun menangis, mengepalkan tinjunya, berteriak. Mengker, Yusin, Shizu, Wuzu, dan Taisuan, Damo. Ada lebih banyak orang yang menonton Chen Nan melalui kristal memori. Yang Wei, bunuh semua orang yang dibawa oleh Heiki. Chen Nan memerintahkan dengan keras ke arah langit jauh sebelum memasuki gerbang ruang angkasa. Mungkin, dalam 2 atau 3 hari, Anda bisa berbalik. Chen Nan tidak punya pilihan selain membunuh dunia kelima. Kisah cinta yang terlupakan, telah membawanya ke jalan buntu, dan sekarang baginya, tidak ada lagi hal yang mengerikan. Raja kelima, Demeng, memotong jarak, dan 50.000 makhluk meratap dan jatuh dari dunia yang telah ia bangun. Dengan pedangnya yang patah, ia menyapu kekosongan, darah tak berujung menyembur, dan kepala terus bergulir. Mayat-mayat terus berjatuhan, ini adalah pembantaian berdarah, sebuah adegan penyucian. Air darah menodai dunia dan membuka gerbang kedua dunia, membutuhkan pengorbanan darah yang tak ada habisnya untuk makhluk. Adegan ini sangat kejam. Mangsa singa-singa telah memenangkan gengsinya. Siapa yang mengasihani rusa itu? Dunia selalu kuat dan lemah, meskipun itu masuk akal. Chen Nan tidak berhenti, berjalan melalui gelombang darah, dan berjalan ke pintu ruang dengan Demeng. Di dalam pintu ruang, para hantu berteriak, jiwa-jiwa bergumul, dan suara Gui Xiao tidak ada habisnya, tapi sekarang bukan saatnya untuk meratapi langit dan orang-orang. Chen Nan dan Demeng melintasi dengan cepat. Alam kelima, yang dikenal sebagai alam suci pertarungan, disebut sisi lain dari orang kuat terkuat, dan semua yang terkuat akhirnya akan datang ke dunia ini untuk meninggalkan jejak kaki.
Setelah 3 jam, Chen Nan akhirnya memasuki dunia pertempuran dengan Demeng. Ketika dihadapkan dengan pembantaian berdarah dingin dari musuh yang kuat, kompromi dan penghindaran bukanlah cara yang baik, dan mungkin lebih efektif untuk menggunakan pelanggaran daripada pertahanan. Chen Nan membunuh Song San Debu di antara 7 Raja Taiko, dan kemudian perang melawan para Raja Dunia meningkat. Insiden kehidupan tidak lagi dapat dipulihkan dan disembunyikan, daripada menunggu pihak lain untuk membunuhnya, lebih baik membunuhnya di masa lalu dan memecahkan beberapa masalah di ruang lain. Pertempuran monarki kuno, mayat mengambang di setiap belokan, mungkin sama kejamnya untuk datang ke alam kelima, tetapi itu bisa membuat orang merasa damai. Merintis perang dunia yang berbeda BSP, Chen Nan dan Raja Demeng berhasil melintasi perbatasan. Keduanya bergegas keluar dari pintu ruang dan tiba dengan selamat di battle-battle. Adegan di depannya seperti yang diharapkan oleh Chen Nan. Yang terlihat adalah tulang tak berujung, mayat busuk di sekitar pintu ruang ini, dan tulang di kejauhan, dan tulang kerangka yang mempesona berwarna putih dan mengejutkan. Ini adalah makhluk tak berdosa yang dibantai oleh raja untuk menyeberangi perbatasan. Akumulasi tahun yang tak berujung, saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang telah dibantai di sini. Napas kehidupan di sekitarnya sangat luas, yaitu energi kehidupan yang dihasilkan oleh pengorbanan darah, yang belum sepenuhnya hilang. Sedikit lebih jauh lagi, kota itu suram, dan kabut hitam samar melayang di sekitarnya. Para hantu terus mengeluh, dan di sini ditakdirkan untuk menjadi tempat kematian. Lebih jauh lagi, ada rawa tak berujung, sedikit air. Ada mayat membusuk dari waktu ke waktu, perjuangan dan kegelisahan yang mengerikan, teror dan kejahatan tidak ada bandingannya. Menghadapi tulang yang tak berujung, Chen Nan tidak perlu mengeluh, dan sekarang ada banyak pembunuhan musuh. Peristiwa kejam yang belum pernah terjadi. Kali ini dia datang ke dunia kelima. Hanya untuk membunuh orang. Sosok ramping dan kulit putih Demeng, seperti seorang sarjana, benar-benar tidak seperti seorang raja yang dapat membunuh ribuan mil. Dia menoleh ke jalan Chen Nan, pergi, melewati rawa bayangan ini, itu benar. Masuki dunia kita. Tidak ada yang akan datang ke sini kecuali raja melintasi perbatasan. Petik 2. Melalui budidaya keduanya, saya melewati rawa besar, tetapi dalam sekejap. Melalui rawa, di depan adalah jajaran gunung tak berujung, semua puncak menjulang ke awan. Pada kesempatan lewat, Chen Nan merasakan sesuatu yang aneh. Puncak gunung yang menjulang ini semuanya rusak. Sulit membayangkan betapa menjijikkannya mereka jika mereka tidak putus. Demeng tampaknya melihat keraguannya dan berkata, saya mengatakan bahwa banyak orang kuat telah pergi ke alam suci pertempuran, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Barisan pegunungan ini pada awalnya adalah tanah suci, mengumpulkan roh Wanshan, root spirit of the Bai Bai Feng adalah tempat suci yang langka. Tapi Bai Feng terkejut oleh orang-orang. Root spirit diambil. Mungkin itu adalah orang kuat duniamu. Petik 2. Terbang dengan cepat, Chen Nan dan mereka sekarang berada di tempat merah. Demeng memperkenalkan bahwa ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh duel iblis dengan orang-orang, dan itu telah menjadi tempat yang sunyi sejak Taiko. Kemudian, Chen Nan tiba-tiba melihat tanda yang ditinggalkan oleh kesunyian agung Allah. Dia benar-benar menghela nafas dalam hatinya, saya khawatir hanya orang-orang ini di zaman kuno yang dapat dengan tenang melintasi perbatasan. Di negeri ini, pemandangannya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum, gunung-gunung dan sungai-sungai itu luar biasa. Meskipun ada banyak jedis, ada juga banyak gunung dan sungai yang indah. Luasnya wilayah ini sebanding dengan sisi Chen Nan. Ini untuk membunuh musuh. Chen Nan memiliki waktu terbatas. Setelah 3 hari, 8 jiwa akan habis. Dia siap mengompres semua peristiwa dalam 2 hari, menyisakan cukup waktu untuk menghadapi yang hitam. Ada 5 raja di pihak kita, dan 4 lainnya telah terjerat dalam pertempuran baru-baru ini, dan mereka telah menembaki 4 tuan di sisi lain. Sekarang hitam melintasi perbatasan, dan raja lainnya tidak memiliki saingan. Lawan dia. Petik 2. Chen Nan menatapnya dengan tajam dan berkata, jangan bilang, pria itu adalah yang pertama dari 7 Taiko. Demeng tertawa dan berkata, bagaimana mungkin orang pertama terkandung? Orang yang kita hadapi seharusnya tidak terlalu merepotkan. Karena dia terluka parah, dia hampir terjebak dalam perang belum lama ini. Kami menyegelnya sepenuhnya. Sayangnya, raja yang lain datang terlalu cepat dan akhirnya menyelamatkannya. Petik 2. Oke, mari kita mulai dengannya. Chen Nan mendapatkan banyak informasi dari kata-kata pihak lain. Agak mengejutkan bahwa seseorang di sisi Demeng bisa melibatkan orang pertama di antara 7 raja kuno. Namun, itu tidak masalah. Dia datang ke sini terutama untuk memecahkan situasi, menyeimbangkan sisi Jerman dan sisi hitam, dan membiarkan mereka memiliki kekuatan tak terbatas, sehingga dunia dan langit dapat menjaga perdamaian. Raja Taigu, yang telah terluka serius, bernama Nizong. Ketika 6 Raja Taigu kembali ke alam kelima, mereka pertama kali diperhatikan oleh pihak Jerman. Melihat bahwa pihak lain memiliki 6 raja, mereka menetapkan rencana dan ingin membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Akibatnya, meskipun tidak berhasil, efeknya cukup, dan Nizong terluka parah dan tidak pernah mati di medan perang. Akibatnya, kedua belah pihak hanya bisa mengirim 5 raja untuk menjaga keseimbangan. Raja yang terluka parah, kamu seharusnya bisa bunuh diri, kenapa datang padaku? Chen Nan memandang Demeng dengan curiga. Demeng menghela nafas dan berkata, kami telah mencoba beberapa kali, tetapi kami tidak pernah berhasil. Bahkan jika tidak ada raja yang menjaganya,
formasi di tanah penyembuhan tidak sederhana, itu hampir dapat menghalangi seorang raja. Namun, kami berdua dapat dengan mudah pecah. Petik 2. Demeng ditipu sampai mati dan Skamet Heiki. Ketika Heiki pergi ke dunia manusia, Demeng tidak memiliki cara untuk benar-benar menembus formasi, tetapi ia berhati-hati secara alami, jadi ia menemukan Chen Nan dan ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Realem suci dari pertempuran-pertempuran benar-benar tempat tunggal, yang berisi banyak realem mendalam tidak berdasar, dan beberapa wilayah luas realem mendalam benar-benar mengejutkan. Chen Nan memasuki alam Wang Yun dengan demeng. Bagian alam mendalam ini sangat imajinatif. Dikatakan bahwa ia dapat memiliki seperenam dari alam kelima. Wang Yun realem sangat aneh. Melihat sekeliling, Silin adalah satu-satunya pemandangan. Bentangan tak berujung hutan batu membentang ke ujung langit. Sampai memasuki kedalaman, masih sulit untuk merasakan dataran dan bukit-bukit. Meskipun vitalitas hijau secara bertahap muncul, semuanya melekat pada sekitar gunung batu. Gunung-gunung di sini sangat misterius, semuanya adalah batu-batu besar seperti gunung. Puncak batu diukir seperti parang kapak, dan dinding batu yang tinggi menjulang ke awan. Membayangkan, ini dia, ini, Demeng berbisik. Di depan mereka, 6 tebing menjulang jelas berbeda dari yang lain. Keenam tebing bersinar dengan bau hui, dan mereka jelas telah dikorbankan. Ini adalah formasi Qiankun di bawah Nizong. Keenam tebing ini adalah spanduk, yang merupakan puisi, buku, musik, upacara, zou dan musim semi. Nama-nama itu elegan, tetapi mereka membunuh orang-orang yang tak terlihat. 6 gerbang yang dikenal sebagai Nizong pembelajaran yang kuat, formasi mengerikan berkembang sesuai dengan pergerakan vitalitasnya. Meskipun bentuk dan roh Nizong hampir hancur, tetapi dengan bantuan beberapa raja lainnya, keenam gunung dewa ini tapi itu hampir generasi tubuhnya. Dengan bantuan langit dan bumi yang tak berujung, ia menjalankan latihannya. Ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Chen Nan mengerti bahwa 6 tebing ini setara dengan kelahiran kembali alternatif Nizong. Dia bertanya, apakah ada cara menahan diri? Tidak, menyerang formasi besar ini setara dengan bertarung dengan Nigeria, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan. Yah, mari kita mulai dengan dia. Kamu menyerang 3 bendera puisi, buku, dan musik. Aku menyerang 3 bendera Li, Zhou, dan Spring. Mereka akan dihancurkan secara langsung. Chen Nan menyeringai, terlalu arogan, terlalu kuno salah satu raja. Secara pasif menerima tipuan mereka, dia percaya bahwa dia dapat membunuh sepenuhnya. Membunuh, membunuh. Demeng dan Chen Nan berteriak pada saat yang sama, dan pergi bersembunyi. Kau di sini lagi, Demeng. Nizong mengeluarkan suara dingin di 6 tebing. Kali ini, bunuh kamu sepenuhnya, teriak Demeng, mematahkan pedang dan mengibaskan bendera puisi di antara 3 bendera puisi, buku, dan musik. Pedang patah melonjak dalam sekejap, dengan cepat berubah menjadi gunung raksasa, menyapu bendera puisi. Setelah bergetar hebat, bendera puisi itu utuh, dan Demeng dikibarkan, tetapi dia tidak frustrasi, dia tertawa dan berkata, Nizong kamu sudah mati. Seorang master seperti dia, dapat dengan mudah menilai kekuatan musuh dan musuh dalam satu tembakan sederhana. Dia tahu bahwa Nizong berpegangan. Pada saat ini, Nizong tidak bisa menghentikannya bergabung dengan Chen Nan. Tangan Chen Nan melukis tombak di langit, dan itu berubah menjadi 1000 kaki. Saudara dan tentara dengan kasar membagi upacara, Zhou dan musim semi. Bendera Zhou dengan keras terguncang. Selanjutnya, Demeng dan Chen Nan bertempur dengan keras, dan kesempatan itu cepat berlalu, sebelum raja-raja lain tidak kembali untuk menyelamatkan, mereka harus membunuh Nizong. Dunia kelima bergetar, keburukan Chen Nan lebih baik daripada hitam. Di mata kerajaan kelima, Chen Nan adalah Raja Iblis berdarah dingin dan kejam yang harus dikumpulkan dalam kelompok dan dibunuh. Meskipun Demeng memiliki rencana yang baik, dia tidak mengharapkan semua ini. Meskipun dia menyingkirkan musuh, reputasi mereka di alam kelima jatuh. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah bahwa jutaan jiwa dibantai dan semua ditahan di kepala Chen Nan. Dia dianggap sebagai kaki tangan, dan kejahatan lebih ringan daripada Chen Nan. Untuk hasil ini, Chen Nan terdiam, tidak ada yang bisa dikatakan, membunuh adalah membunuh, tidak perlu berdebat. Meskipun apa yang dia lakukan dapat menjamin kedamaian dunia dan surga, tetapi untuk dunia kelima, tidak ada koneksi. Dia sudah mengharapkannya. Pujian itu di luar jangkauan, penghujatan bisa membayangkan. Pada saat ini, hal yang paling marah adalah bahwa ada beberapa raja lain di pihak hitam, tetapi mereka semua terjerat oleh beberapa raja di kam lainnya. Dengan hati-hati mengangkat pisau untuk membunuh Chen Nan, tetapi tidak dapat melakukannya. Raja sangat marah. Pada hari ini, keempat raja itu sangat marah sehingga mereka bertempur dengan sengit melawan pihak Jerman, tempat kelima bisa merasakan niat membunuh dingin. The Fifth Unterturren berjarak 1 juta mil jauhnya. Bunuh elit selanjutnya. Mata Demeng meledak menjadi 2 lampu dingin, setajam pedang, dan pada saat ini raja berwajah putih sama ganasnya seperti ular berbisa. Apakah kerajaan kelima seimbang? Chen Nan bertanya pada dirinya sendiri, dia ingin membunuh pihak hitam itu tidak salah, tetapi jika pihak Jerman begitu besar, itu bukan hal yang baik. Setelah hari tanpa surga, surga dan dunia lemah dan tidak mampu bersaing dengan hari kelima. Saat ini, tidak ada pihak di dunia ini yang bisa mengendalikan situasi. Hanya ketika dunia ini dalam waktu lama, dunia dan dunia bisa damai. Saat ini, kamu tidak membutuhkan kekuatanku, dan sekarang kamu berada di atas angin.
Mendengar kata-kata Chen Nan, De menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, orang terkuat kita dapat mengandung karakter nomor 1 dari 7 arkeolog Taiko, tetapi pihak lain masih memiliki awal yang hitam. Orang ini terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menjadi musuh. Setelah dia putus asa, jika dia benar-benar marah, itu sudah cukup untuk mencocokkan ketiga raja, tidak ada yang berani memaksanya ke dalam keadaan putus asa sejak perang, tetapi jika itu adalah pertempuran terakhir, itu tidak bisa dihindari. Sekarang, hancurkan dua orang, kita telah sepenuhnya membalikkan dunia. Petik 2. Meskipun Chen Nan tahu apa yang dikatakan Mo Deng tentang air, dia tahu bahwa Heiki memang terlalu kuat, mungkin dia akan membantu mereka untuk membunuh satu orang, dan itu akan menjadi keseimbangan yang nyata. Pada akhirnya, Heiki keluar dari masalah, dan dengan api. Ayo bunuh Arit. Chen Nan membuat keputusan. Arit adalah alternatif di antara 7 raja kuno. Dia tidak perlu menggunakan para dewa dan tentara, mengubah gunung dan sungai menjadi tentara. Di mana ada pohon dan batu, dia bisa mengorbankan prajurit dewa sementara. Seorang master dapat mengubah segalanya menjadi seorang prajurit, yang merupakan semacam ranah. Namun, ini bukan kasus untuk Arit. Ini telah menjadi kasus sejak hari ia membangun seni bela diri, ia memiliki bakat untuk menahan roh rumput dan pohon dan membuat pengorbanan sementara menjadi prajurit. Ketika Chen Nan dan Jerman terbunuh, raja-raja di sisi Arit dan Demeng terluka, dan ada hujan darah tak berujung di padang rumput. Raja di sisi Jerman dan Meng menjerat Arit untuk mencegahnya menyelamatkan Nizong. Vitalitas perang telah terluka parah dan sudah hancur. Demeng dan Chen Nan datang pada waktu yang tepat, tanpa ragu-ragu, raja dengan cepat meninggalkan medan perang dan mencari pengobatan untuk sembuh. Arit setinggi 2 kaki, dengan kulit gelap dan rambut coklat. Dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang luar biasa. Dia memiliki anggota tubuh yang ramping dan perut yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti macan kumbang yang memilih untuk makan. Itu kamu membunuh Song Sandep dan Nizong. Heiki, apa yang terjadi dengan Heiki? Arit berdiri di padang rumput, menatap Chen Nan dengan marah, tubuhnya adalah menggigil sedikit. Dia sudah merasakan di Chen Nan, kematian 2 raja yang meninggal, ini adalah keterampilan uniknya. Chen Nan tidak berbicara, dan Demeng mencibir dengan bijaksana, Heiki juga mati. Sengaja membuat marah pihak lain, jika Arit dalam kekacauan, maka Demeng akan mendapat masalah. Aku benci. Arit tidak menunjukkan kemarahan terlalu banyak, dia menatap Chen Nan dengan dingin, dan berkata, aku telah melihatmu, kamu berada di dekatnya ketika kamu baru saja keluar dari masalah di bawah 7 pilar langit. Aku benar-benar sudah waktunya untuk membunuh semua orang. Saya tidak berharap bahwa, bak sepele, setelah itu, menelan 2 raja. Saya benci itu. Petik 2. Meskipun Arit tidak terganggu, tetapi dari kata-kata terakhirnya, tidak sulit untuk melihat kebencian dan kemarahannya yang sebenarnya. Itu tidak akan tanpa akhir. Meskipun itu tidak akan bertahan selamanya, tetapi satu hari sudah cukup. Meskipun Chen Nan sangat tenang ketika dia mengatakan kata-kata ini, dia bisa merasakan tekadnya untuk membunuh. Haha, itu benar, membunuh Nizong butuh waktu, dan membunuh Arit sudah cukup. Demeng Lengsen tertawa. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa dikatakan. Arit berteriak, naga bumi, pedang bumi sah. Di padang rumput tak berujung di bawahnya, sebuah ngarai besar tiba-tiba retak, batu seperti gunung, naik dari tanah seperti naga yang meraung di langit, menggerakkan udara tanpa akhir ke langit. Dishajian berpisah menuju Chen Nan dan Demeng pada saat yang sama. Tombak Chen Nantian menyapu langit dan membanting dengan pedang tanah, dan batu seperti gunung itu terbelah menjadi 2 bagian dalam sekejap. Namun, kedua batu besar itu bergegas lagi. Chen Nan mencibir. Meskipun apa yang disebut pedang bisa dikendalikan oleh Arit, masih sulit untuk menahan tombak Fang Tian. Kedua bagian gunung pecah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Manchi Boulder tidak jatuh, membawa kekuatan Arit dan menyerang Chen Nan lagi. Hei, 2 dalam 1, 4 dalam 2. Ribuan juta, dapatkah ini mengguncang saya? Chen Nan mencibir. Kali ini, tombak Fang Tianhua meroket hingga ribuan kaki, Chen Nan berdiri diam di tempat yang sama, dan berbelok keras, seperti sungai dan laut, dunia dan bumi bergetar, dan semua batu-batu besar menjadi debu. Namun, debu masih belum berhamburan, terkumpul dari segala arah, langit penuh pasir. Ini bukan pasir dan batu yang tidak biasa, sebutir biji-bijian cukup untuk menembus pelat baja halus, mereka menyingkat kekuatan Arit, dan pada saat yang sama mengumpulkan aura yang tak ada habisnya. 3000 mil es. Dunia sudah punah. Kedua undang-undang itu diekspor pada saat yang sama, dan pedang Disa segera hancur, kiki yang tak berujung membeku di gunung es seperti gunung dan kemudian meledak. Chen Nan memegang tombak ganas dan bergabung dengan itu, melewati es yang hancur, dan dengan cepat menyerang Arit. Haha, kesudahanmu ada di sini. Demeng mematahkan pedangnya dengan tangannya dan bergegas. Jika Chen Nan dan Demeng sendirian melawan Arit tanpa cedera serius, kemenangan atau kekalahan benar-benar sulit dikatakan, tetapi pada saat ini Arit terluka parah, tidak mungkin menjadi musuh mereka. Arit benar-benar khawatir dia juga terbunuh. Bagaimanapun, dia telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang dia terluka parah, yang disebut tubuh abadi, aku khawatir itu juga sangat rapuh saat ini. Nizong adalah pelajaran. Ratusan juta bulu rumput mengejutkan. Arit berteriak. Di atas seluruh padang rumput, rerumputan liar tak berujung naik ke langit, dan lampu hijau tiba-tiba naik di atas langit, dan rumput di bawahnya sudah gundul, dan mata adalah mata tak berujung loes.
Langit penuh rumput hijau, seperti panah hijau, menyerbu ke arah Chenan dan Jerman. Arit, kamu benar-benar tidak pintar. Ketika Si Wei telah mencapai kamu dan aku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh lawanmu dengan tanaman ini? Demeng mencibir, dan begitu pedang ditarik, setengah dari panah rumput hijau kosong terlupakan dalam hal yang tidak terlihat. Chenan bahkan lebih menakjubkan, tombak-tombak Fang Tian terhanyut, dan kekosongannya akan hancur. Bahkan jika panah bulu hijau ini membawa kekuatan Arit, mereka akan sulit dipertahankan. Pertarungan pedang. Arit berteriak lagi. Itu adalah langit yang tinggi dengan langit yang cerah, dan dengan teriakannya, dalam waktu singkat, tiba-tiba awan mendung, dan awan ajaib berguling. Di langit yang gelap, puluhan Excalibur yang mempesona terus menebas di awan hitam, mencoba membunuh Chen Nan dan Heiki. Sepertinya sesuatu. Kali ini, Demeng dalam kesulitan beberapa kali, dan pedang-pedang surgawi adalah sejenis pengetahuan yang cerdas tentang Arit. Dia mengumpulkan roh surga dan bumi dengan awan setan, dan memadatkannya menjadi pedang-pedang surgawi. Itu hanya, mungkin berguna bagi orang terakhir, tetapi menghadapi dua tuan pada saat ini, Arit merasa berat, dia tahu bahwa itu sulit untuk bekerja. Benar saja, dengan tombak Centian yang dilukis dengan tangan Fang Tian patah, pedang di awan gelap itu hancur, dan awan ajaib di langit hancur, sehingga Gao Tian sekali lagi kembali ke langit biru. Arit tahu bahwa situasinya mengkhawatirkan hari ini. Semua orang tahu bahwa aku Arat mengubah gunung dan pohon menjadi prajurit, dan tidak perlu mengorbankan prajurit dewa. Tapi, siapa yang tahu bahwa aku adalah seorang prajurit yang menghargai tentara, dan dia tidak pernah ingin memperlihatkan para prajurit. Semua orang yang menggunakan senjata ajaib saya sudah mati. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyimpan rahasia setelah hari ini. Petik 2. Dengan suara keras, guntur tiba-tiba melintas di atas langit, kabut darah yang tak berujung tiba-tiba terisi, dan langit suram dan kusam sejenak. Pedang 7 pelabuhan itu seperti 7 pelangi, merobek kabut darah redup. Mata pisau Leng Sensen mengungkapkan sedikit niat membunuh, dengan cepat menebas ke arah Chenan dan Jerman. Sial, orang ini menyembunyikan kekuatannya. Demeng tiba-tiba mengubah wajahnya. Pada saat ini, Excalibur 7 Porting tidak pergi ke arah Chenan, dan semua langsung mendatanginya. Pedang-pedang yang tak tertandingi, membuka celah besar di ruang angkasa, membentuk formasi pedang yang tidak bisa dipecahkan, dan Demeng tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sialan, Demeng sangat marah, pedangnya yang patah benar-benar patah oleh pedang 7 Porting. Ah, Raja juga hancur, dan jiwanya terpukul keras, dan Demeng ketakutan. Dalam kabut darah redup, Excalibur 7 Porting hampir tidak bisa dihancurkan, jadi mudah untuk menghancurkan Demeng. Perubahan mendadak ini tiba-tiba mengejutkan Chen Nan untuk sementara waktu. Jika hanya Excalibur yang 7 Porter yang menyerangnya, maka aku takut dia juga akan dipukul dengan keras. Sayangnya, kali ini aku berencana untuk membunuh raja yang lain, tetapi aku tahu bahwa keterampilan terbesarnya adalah melarikan diri. Dan kau telah menarik seorang penolong yang kuat untuk menggantikannya, dan aku akan menanggungnya sampai sekarang. Ali de Coldplay berkata, bahkan jika aku mati, aku akan membawa seorang raja untuk dikuburkan. Kemarahan sengit Jerman, dengan cepat mengatur ulang tubuh dalam deretan pedang, tetapi tidak bisa menerobos. 7 pedang sepertinya memenjarakan ruang ini, dan ketujuh dewa bergegas masuk dan keluar, menghancurkannya lagi, dan jiwanya dipukul lagi. Chen Nan membawa Fang Tian Huaji, menari-nari dari angin, dan menghembuskan napas ke udara, membunuhnya. Namun, Arit sudah siap untuk waktu yang lama, dia sudah menyiapkan surat wasiat kematiannya, dan dia akan menarik Demeng. Dia berhenti di depan Chen Nan dan bertempur melawannya. Ah, Demeng dipukul keras untuk ketiga kalinya, menjerit dengan sedih, dan sebenarnya tidak bisa melarikan diri dari deretan pedang ini, jantungnya ketakutan. Bahkan jika dia adalah master surga yang tidak bisa dihancurkan, tetapi jika dia terus-menerus rusak, dia akhirnya akan terluka ke titik terendah, dan aku takut dia tidak akan melarikan diri. Meskipun Chen Nan ingin menyelamatkan Demeng, dia saat ini terjerat dengan Arit dan tidak bisa pergi. Sekarang, dia harus diam-diam menghela nafas bahwa 7 arkeolog Taiko luar biasa, dan ingin menyingkirkan yang manapun, mereka harus membayar mahal. Jika bukan karena Dewa Ningzong, ia akan hampir hancur, saya takut mereka tidak akan membiarkan mereka membunuh tanpa membayar harga apapun. Demeng benar-benar ketakutan pada ekstrim pada saat ini, dan kemenangan sekali lagi diharapkan, tetapi pada saat ini dia menghadapi momok pembunuhan. Dia tidak berharap bahwa pengetahuan tersembunyi Adri begitu kuat. Arit mencibir pada Demeng saat berperang melawan Chenan, mengatakan, dunia tidak mengerti saya adalah prajurit yang paling dihargai di dunia, tetapi telah salah diartikan. Hehe, meskipun Demeng mengatakan bahwa dia punya strategi, dia tidak punya cara untuk melakukannya saat ini. Dia ingin mematahkan kutukan, dan dunia akan mengira dia Si Feng, Dakong, Yun Wang, Liegang, kepalsuan, pembantaian, dan kesepian. Pedang 7 pedang dibuat oleh 7 jiwaku, dan kau tidak bisa melarikan diri dengan kebajikan. Demeng mendengar bahwa kata-kata ini hampir putus asa, dan Excalibur yang 7 Porting terhubung dengan 7 jiwa yang lain. Meskipun Chen Nan tidak begitu menyukai Demeng, dia ingin menyelamatkannya saat ini, tetapi Arit berusaha keras untuk menghentikannya, dan seorang raja menghalanginya. Setelah dihancurkan untuk ketujuh kalinya dan menghantam jiwa, Demeng meratap dan berteriak, lihat bagaimana aku mematahkan formasi pedangmu.
Jauh di atas langit, setelah Demeng diatur kembali, ia dengan cepat membedakan beberapa bayangan jiwa dan menyapa 7 pedang. Parah 7 pedangmu dengan 2 jiwaku dan 5 jiwaku. Demeng meraung keras. Terpaksa ke dalam situasi seperti itu, jika Anda ingin hidup, Anda harus membuat beberapa pilihan. Konsep 2 jiwa dan 5 jiwa raja, 7 jiwa-jiwa dengan cepat bergegas menuju 7 pedang, dan memancarkan 10 juta sinar cahaya di atas langit, yang langsung membubarkan langit awan darah, angin mengamuk, dan angin marah. 2 jiwa dan 5 jiwa akhirnya dibungkus dengan 7 pedang, jiwa hancur, dan pedang hancur. Langit tinggi mengirim ledakan raungan mengaum. Dengan mengorbankan 2 jiwanya dan 5 jiwanya, Demeng akhirnya memutuskan 7 pedangnya dan bergegas keluar dari formasi pedang. Tubuhnya bergetar terus-menerus, dan darah mengalir keluar dari mulutnya, dan seluruh orang akan menjadi manusia darah. Arit juga hampir pingsan. Dengan 7 pedang patah, 7 jiwa menderita pukulan berat yang tak terbayangkan dan dipatahkan oleh Chen Nan. Dia dengan cepat mengatur ulang tubuhnya di ruang yang jauh, dan dengan gila memanggil 7 pedang yang patah kembali, semuanya terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan 7 jiwa. Di sisi lain, Demeng juga gila, mengumpulkan 2 jiwanya dan 5 jiwanya secara gila-gilaan. Kedua belah pihak terluka. Chen Nan, tolong, aku akan sembuh. Demeng tidak ingin menunda sejenak, dan dengan cepat menghilang ke langit. Hari ini kehilangannya terlalu besar. Chen Nan tidak berbicara, dan membunuh langsung ke Arit. Hingga sekarang, Arit lemah dan tidak bisa bertarung lagi. Dia tidak ingin mati dalam hal ini, dan mulai menjadi liar. Pada hari ini, reputasi sengit Chen Nan menghantam 5 alam, dan Raja Kuno Arit, yang terbunuh, terbang ke langit dan tidak dilanda panik. Kekuatan macam apa ini, untuk mengetahui bahwa Raja Kuno adalah penguasa abadi, dan berani membunuhnya, bahkan hari ini, dia dibunuh oleh seorang tuan muda untuk pergi ke langit dan melarikan diri kemana-mana. Sosok Chen Nan menjadi tanda yang tak terhapuskan, sangat tercetak di hati banyak penguasa dunia kelima. Darah membantai jutaan jiwa, membunuh Raja Nizong, dan sekarang memburu Arit lagi, tubuh Chen Nan yang tak terkalahkan sangat menggerakkan seluruh dunia perang. Pembunuh terbesar di dunia. Ini adalah evaluasi Chen Nan oleh semua orang di dunia kelima. Raja Arit cemas seperti anjing untuk berkabung, dia tidak ingin mati, dia ingin hidup, karena dia tidak mau, dia telah menderita meterai, vitalitasnya tidak pernah pulih, dia tidak ingin mati seperti ini. Hanya, waktu, dia tidak punya waktu. Pada akhirnya, tidak ada jalan ke surga, tidak ada jalan untuk masuk ke tanah. Arit melarikan diri ke pintu ruang, tanpa ragu-ragu, dari langit dan bumi batinnya, memotret 50.000 jiwa, pengorbanan darah yang menghubungkan 2 alam, ia ingin melarikan diri melintasi alam. Dia ingin memasuki ranah dunia manusia. Dia tahu bahwa beberapa raja di sisinya sendiri terjerat, tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Mungkin hanya kegelapan dunia lain yang merupakan jerami terakhir yang menyelamatkan jiwa. Dia tahu bahwa orang-orang kuat dari dunia dan surga memasuki dunia ketiga, kecuali Chen Nan, seharusnya tidak ada lawan yang kuat, dan kemampuan untuk melawan ketiga raja oleh Heiki harus bisa menyelamatkannya. Dalam pertempuran sengit di depan gerbang ruang angkasa, Arit hampir hancur, tetapi Chen Nan akhirnya gagal berhenti, dan dia juga menderita trauma. Arit dengan gila melarikan diri ke pintu ruang. Chen Nan sekali lagi mengajarkan kengerian Raja Purba, dan dia mengejarnya dengan sangat cemas. Pertempuran lintas batas, pengejaran lintas batas. Setelah Arit dan Chen Nan bergegas keluar dari pintu ruang, ada pertempuran lain di tempat, dan hantu-hantu surga menunggu tidak jauh dari sana khawatir. Menurut permintaan keluarga Chen sebelumnya, dia menggunakan memori kristal untuk mentransfer foto-foto ini kembali ke surga dan di mana saja di dunia. Semua orang di bumi, surga, dan bulan terkejut. Tapi kemudian semua orang mengambil napas lagi, karena Chen Nan mengejar Arit. Raja Arit melarikan diri dengan putus asa, dan akhirnya menemukan napas hitam, tetapi ketika dia melihat bendera setinggi 13.000 kaki, dia hampir putus asa ketika melihat formasi Beidou Fumo. Dalam waktu singkat, Heiki tidak bisa keluar. Kamu akan keluar dari kesulitan dan segera kembali. Ke tingkat kelima, kalau tidak kita semua akan mati. Roar. Raja Gaisi bangkit dalam warna hitam, berteriak keras, berjuang untuk menyerang. Kamu ingin membalaskan dendamku karena membunuh dunia ini dan membunuh dunia ini. Arit meneriakkan kata-kata ini dan dengan cepat melarikan diri ke langit. Sekarang dia sudah tahu bahwa tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, vitalitasnya terluka, dan jiwanya hampir hancur. Chen Nan pasti akan dapat membunuhnya. Hanya saja, dia tidak bisa mati sia-sia. Fazu tidak pergi setelah pembunuhan, dan masih memantau Black Up. Chen Nan sangat cemas. Kekuatan Raja Sekarat berada di luar imajinasinya. Sekarang setelah dia dipukul, pihak lain memiliki kemauan mati untuk melawannya, yang sangat mengerikan. Sebuah modal sudah terlihat, Arit tersenyum kejam dan terbang dengan cepat. Kota ini penuh dengan lalu lintas, dan ada banyak jual beli, dan sangat ramai dan ramai. Ini adalah kota besar di timur dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 300.000. Raja Kuno Adri, menyerahkan tangannya di atas awan dan menutupi hujan, bahkan jika basis budidaya hampir hancur, tetapi 300.000 jiwa akan hancur pada saat yang sama, itu tidak akan membuang banyak kekuatan, selama 7 pedang yang patah keluar, kota ini akan segera menjadi reruntuhan. Namun, ia berubah pikiran dan tidak menghancurkan kota dengan tangannya sendiri, ia menjadi ribuan inkarnasi, dan kemudian tubuhnya hancur, dan jiwanya melaju menjadi 300.000 jiwa.
Seluruh kota langsung sunyi, sunyi sangat mematikan, dan kemudian auman awan di atas keluar, dan 300.000 orang berteriak serempak, "Chenan, aku mengerti bagaimana kau membunuhku." Chen Nan sangat terkejut sehingga dia ragu-ragu, dan sepertinya dia akan membunuh pihak lain, tetapi yang terjadi adalah ini. Haha, Adri tertawa, dan 300.000 makhluk terbang ke langit. Dia tahu itu tidak mungkin untuk melarikan diri, tetapi dia harus meninggalkan Chen Nan dengan kekejian yang terkenal, membuatnya dibenci oleh ribuan orang. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh pikiran semua orang, sehingga semua orang menjadi inkarnasinya, menghadapi Chen Nan di kota besar ini. Hahaha, jalan buntu, jalan buntu. Chen Nan tertawa sedih, catatan cinta yang terlalu dilupakan, membuatnya kehilangan banyak harapan, dan sekarang menghadapi pilihan seperti itu benar-benar dilema. Mustahil untuk tidak membunuh Adri. Begitu dia memperbaiki Excalibur yang 7 porting dan menunggu Heiki melarikan diri, maka semua orang akan mati. Namun, jika dia membunuh 300.000 makhluk, dunia ditakdirkan untuk meninggalkannya, dan dia pasti akan menjadi terkenal. Boom! Ada suara keras di langit, dan Arit membuat gambar yang mengerikan tercermin di langit. Dalam gambar, darah Chen Nan membantai jutaan orang, dan kekejamannya seperti Raja Iblis. Chen Nan, kamu membunuh di alam kelima, dan kamu menempatkan makhluk biasa seperti anjing lumpur, mengapa kamu berhati lembut sekarang? Adri tersenyum kejam. Pengukur obat. Chen Nan diam. Dia tidak bisa menyangkal bahwa jika masalah kerajaan kelima disembunyikan sekarang, itu juga akan mencapai ranah ini nanti. Melihat kesunyian Chen Nan, Adri tertawa liar. Tidak dapat menunda-nunda, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa dia akan keluar dari masalah dari gelap. Chen Nan sedih di hatinya. Ning Liu akan tetap terkenal selamanya, dan akan ditolak oleh dunia selamanya dan menjadi orang jahat yang tidak termaafkan, dan dia akan membunuhmu hari ini. Chen Nan marah dan sedih, dan Fang Tianhua halau tersapu. Darah adalah satu-satunya warna antara langit dan bumi. Hari ini, langit dan bumi bergetar. Darah membantai jutaan jiwa di alam kelima, darah menewaskan 300.000 jiwa di alam manusia, dan wanita dan anak-anak Chen Nan yang terkenal dikenal. Generasi tua Chen sangat menyesal. Jika tidak ada memori kristal yang diikuti oleh hantu surgawi, mungkin semuanya akan disembunyikan untuk sementara waktu. Sekarang kali ini, Chen Nan kehilangan kekuatan 8 jiwa tanpa menunggu Sanyu, Adri memukul balik sebelum sekarat, dan ketujuh pedangnya yang patah menembus tubuhnya. Meskipun reorganisasi tubuh terakhir selesai, tetapi kekuatan jiwa dari seorang raja masih membuat Chen Nan hampir hancur. Dia tidak bisa lagi bertarung melawan kebangkitan hitam, juga tidak bisa memperhatikan Raja Realem kelima. Ketika Chen Nan berjalan ke kota, semua orang lari panik. Ketika dia berubah menjadi penampilan lain, dia mendengar semua orang berbicara tentang tukang daging berdarah dingin yang berdarah dingin. Domba membunuh serigala, menodai darah serigala, dan juga menodai darah domba. Serigala jahat. Petik 2. Chen Nan merasa tubuhnya sangat kelelahan, dan hatinya sangat dingin. Akhirnya, dia jatuh ke gunung.